Ya, Bang Jibril Mana? masuk. Jangan framing dong, Nora itu salah kali Loh, itu. Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu apa Allahku? Tuhan Tuhan- kamu siapa? Tuhanku apa Allahku? Tuhan kamu, Tuhan, sesembahan kamu siapa? Oh, ada dua, Tuhan Yesus sama Tuhan Allah. Oh, berarti, ini si Jupri. Berarti dua Tuhan kamu. Tuhanku dua tapi Allahku satu. Lanjut Bang Jen. Jupri, kenapa ganti nama lu Jupri? Saya ditebak si Jupri. Allahku satu, Bapakku satu, tapi Tuhannya dua. Tuhan itu kan sebutan, Bu, sebutan. Ah, Bang Jibril monitor. Monitor. Oke, masuk. Gatel banget kuping bilang Allahku. Dapat Allah dari mana, Bang? Memang, kenapa kena Allahku? Kenapa memang? Ya Allah dapat dari mana, Bang? Dapat dari Al, Ibrani. L, Ibrani nggak ada Al. Al, aslinya Al, Oh. mulainya dari Al. L itu karena sudah fonetik korespondensi di Aramaik dan sebagainya itu menjadi Eloah. Terus dapat Allah dari L tuh dari mana, Bang? Bang, itu namanya fonetik korespondensi. Aslinya itu Al, Bang. Kemudian dalam pengucapan itu memang L, ya. Itu seperti itu. Jadi, Terus tiba-tiba ke Allah dari mana tuh, Bang? coba, kalau di kita, ini di Arab sana apa ya? Kalau tulisan AL itu dia membacanya Allah. Allah. Memang bunyinya seperti Al. itu. Al, Al itu bukan Allah. karena- Allah, apaan Allah? Allah. Enggak coba. Ya. Enggak Coba, dari kalau dari orang mana Arab- dapat Allah tuh dapat dari mana? Itu dari Al, Bang. Dari ucapannya ketika Oke, orang... dari Al. Yang Abang sebutkan Allah. ALLAH bukan AL. Ya. Dapatnya Allah itu dari mana? Dari ucapan, Bang, fonetik korespondensi namanya. Oke. Jadi ketika Al itu Jelaskan. diucapkan- Al itu dapat dari Allah dan jadi Allah tuh gimana tuh? Dari ucapan, gimana sih saya tadi udah ngomong. Jadi gini, tolong bersihkan pikiranmu ya, jangan framing. Jadi kata Al, aslinya kan cuma AL, tetapi dalam pengucapannya itu bunyinya Allah, sehingga orang kemudian bergeser ke timur yang Arab itu menjadi ALH tanpa A kedua. Di dalam Asia yang lainnya menggunakan Allah. Jadi dua-duanya sama-sama menggunakan Ibrani, Bang. Oh, kenapa Kristen seluruh dunia nggak ada yang menyebut Tuhannya Allah, Bang? Cuma Kristen Indonesia Konoha ini aja. Kan Allah itu kan ke arah sini. Tadi udah saya katakan ke arah kita, Bang. Yang namanya Allah itu di kekristenan Seluruh bukan- dunia, Bang. Timur tuh ini yang saya maksud tuh seluruh dunia. Karena terjemahannya bukan itu keterjemahan kita itu, Bang. Itu terjemahan ke dalam bahasa kita. Nanti di Jepang mungkin ada lagi terjemahan yang bunyinya tidak seperti itu. Seluruh dunia bilang Tuhan, Bang. Tuhan Bapak, nggak ada Allah. Nah, ada yang bilang Allah, Eloha, Elohim, Yahweh, Bapak. Eloah. God, Eloah itu macam-macam bahasa ya, Ibrani, Tuhan artinya. Pak. Itu Aramaik, Pak. Justru aslinya itu Al. Eloah itu Eloah, Allah, dan semuanya itu turunan dari Al. Ya, namanya fonetik korespondensi karena ucapannya, lidahnya berbeda sehingga bunyinya ada Al, ada L, ada Allah, ada Allah. Arab itu ke arah Allah, di mana Allah itu A belakangnya kenapa nggak ada? Karena memang itu dari fonetik korespondensi, Bang. Fonetik korespondensi dari Al jadi Allah tuh gimana? Coba kasih tahu tuh, Bang. Bang, dari tadi saya ulangin, Bang. Ketika ditulis AL, itu lidahnya setiap orang itu bisa berbeda, ya. Ketika diucapkan oleh Al orang, jadi Allah tuh lidahnya gimana tuh, Bang? Bang, Al dengerin ya. jadi AL jadi ALLAH. Itu gimana tuh, Bang? Nah, sekarang begitu. Fonetik korespondensinya. Bunyinya, Bang, dari bunyinya. Jadi ketika itu belum ada orang nulis, ya. Tapi dari bunyinya mereka akhirnya menuliskan Udah tertulis, Bang. Al itu udah tertulis dan Allah itu nggak tertulis. Tulisnya dengan tulisan Ibrani, Bang, dengan huruf Ibrani, tapi ketika diucapkan bunyinya seperti bukan tulisan Latin. Ada tulisan Latin. Jadi pada orang-orang yang menggunakan Latin seperti kita ini, Al di dalam bahasa Ibrani tulisannya apa, Bang? Alfabetiknya? tulisan Ibrani dong, yang tulisan kayak Iya, tulisan Ibraninya gimana, Bang? Duh, ini udah coba cari deh, ada itu soal cari aja deh. Iya kan Abang tahu fonetik koresponden. Saya harus apa? Kemudian nyari-nyari itu jual ke kamu. Alnya itu alfabetnya gimana? Silahkan kamu cari di Google ya. Loh. Nah, dalam bahasa Ibrani nanti keluar. Kamu mau apa? Kamu mau ngeles? Enggak, Abang sebenarnya nggak tahu apa pura-pura tahu sih? Kamu mau ngeles kan? Kamu mau ngeles kan? Kamu Bukan mau Al jadi Allah nih, ini yang ngeles pertama siapa? Al jadi Allah nih. Potensi. Sekarang begini, kata Al kenapa jadi Allah? Itu karena fonetik korespondensi. Iya, fonetik korespondensi Abang paham nggak sih apa? Itu bunyi, Bang. Fonetik Makanya korespondensi itu bunyi. Makanya, Dari Al ketika- jadi Allah itu bukan perubahan bunyi.
Paham nggak Bang? Justru itu perubahan bunyinya karena lisan, Bang. Jadi hurufnya itu Sumpah, iya, banyak Ya, mau ketemu kafir ngelesnya nggak sejauh ini juga. Itu argumennya. Nggak, ini sesimpel ini nih. Al dalam bahasa Hebrew itu apa, Bang? Ngeles kan? Kamu mau ngeles kan? Ya kan, kamu sudah nggak punya Ngeles premis, apa sih? Kamu Al jadi Allah dari mana? korespondensi fonetik. Nah, Gimana sih orang oke, ini? korespondensi fonetik. Nah, alfabetnya Hebrew Al itu apa? Kamu lihat, saya nggak bisa nuliskan di sini. Alef Gimana sih? sama ya tinggal disebut. Kok disebut gimana? Tulisannya aja nggak bisa dibaca dengan Latin kok, gimana sih? Tinggal disebut. Al Oh, itu disebut. dalam bahasa Hebrew alfabetnya apa? Coba di spell, coba dieja. Maaf, saya tidak menggunakan bahasa Ibrani. Saya tidak bisa bahasa Ibrani, tapi saya Oh, ngeles kan? ngeles, kamu ngeles. Coba kamu sekarang jangan googling. Al itu coba di spell dalam bahasa Hebrew. Kamu sekarang googling deh. Saya sudah baca, tapi saya tidak bisa. Ini saya nggak usah Google, saya tahu. Dari mana kamu tahu? Coba apa? L. Ya, silakan apa? L. Dari mana? Kamu sekarang ya di situ L. tuh L dari Hong Kong. Lah, nama Tuhan lo L kok dari Hong Kong? Memang Tuhan lo dari Hong Kong? Itu Enggak. namanya Enggak. koresponden. Coba jujur sedikit deh, nggak usah ngeles nih. Kamu nggak usah Allah ngeles, kamu itu kamu dapat dari mana? Kamu nggak usah dari kata al. Gimana sih dari tadi? Dari Kamu kata maksa. al, betul. Oke, dari kata al. LAH-nya dapat dari mana? Korespondensi fonetik. Ketika tulisan AL dalam bahasa Ibrani, ketika diucapkan oleh orang-orang Asia ke arah kita, bunyinya Allah. Nggak ada, jangan ngarang. Al Kok ya nggak ada? al. Nah, kamu tanya ke LAI sana, Lah, kamu nggak kok tahu. kamu ngeles gini loh? Jupri kalau di Jawa Jupriun gitu. Kamu tidak bisa ngeles ya. Kamu juga Jupri, bisa oh, iya. Orang fonetik korespondensi bisa nambah-nambah gitu ya? Duh, kamu ini gimana sih? Ketika bunyinya Al itu jadi Allah. karena ketika dibunyikan Fonetik korespondensi itu di mana-mana bunyi, nggak ada tulisannya Makanya- dirubah. Jupri, Jadi dari bunyi itu dol, ketika bunyinya seperti itu dia menuliskan Latinnya menjadi Allah itu karena bunyinya seperti nggak ada, itu. jangan ngarang. Al itu Les, tulisannya les. al, bunyinya al, sebutnya Les. al. Lo Les. yang ngeles al tiba-tiba Allah. Nih, kenapa sekarang kata Allah ini kemudian Kristen dibaca- seluruh dunia nggak ada yang pakai kata Allah, cuma yang Konoha ini aja tiba-tiba Itu ke dari Islam-Islaman. Korea Timur, nanti ada God. Allahku, 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 Allahku. Nggak berani. Takut banget nyebut Yesusku. Sekarang gini, saya tanya nih, kenapa Begitu di Arab ditanya ada- Tuhannya dua, Ngomong, menaruh ngomong. satu. Sekarang saya tanya nih, satu kata ya, kenapa dari al atau el menjadi Eloah atau menjadi Allah? Kenapa? Eloah, Elohim, Nah, kenapa? him itu Kenapa kami jadi begitu? dalam bahasa Hebrew. Ini gue mau jawab lo, nggak nyocos. Coba kenapa? Berarti ada Elohim, perubahan, kan? him itu Berarti ada plural perubahan, kan? untuk. Lah ini mau dijawab Bisa nggak? nggak diskusinya jangan kayak mama kurang belanja, Jupri? Silakan. Ya udah, lu diam mute dulu. Silakan. Elohim, himnya itu kata plural. Kata plural itu sama dengan kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam Al-Qur'an itu Allah menyebutnya kami, aku dan kekuasaanku. Elohim. Elohim. Elohimnya itu kami dengan kekuasaannya. Namanya El, Tuhannya El. Aku dengan kekuasaanku. Dalam Al-Qur'an itu Allah itu menyebutnya kami. Itu plural majesty. Sekarang pluralnya Memuliakan diri sendiri. saya juga tahu bahwa itu plural, tapi bukan seperti Lah, itu. tadi nanya, begitu dijawab udah tahu. Ya kamu, memang karena sudah kan saya tidak nanya itu. Ini orang. Enggak, ini cocoknya Bunda Nora ini enggak ada ininya. Dia ditanya Allah dia dapat dari mana? Dari al. Karena orang Arab nyebutnya Allah. Apaan sih orang al ya al, Allah ya Allah. Ketika diucapkan dengan tulisan berbeda, kan tulisannya berbeda. Oleh karena itu diucapkan. Nah, ketika diucapkan itu kemudian bunyinya seperti itu, ditulis Latinnya menjadi Allah atau Allah dalam bahasa Arab. Karena Al tulisannya ya berbeda. al, Jupri. Kalau al ya al, Allah ya Allah. Kamu sekarang Lu mau ya. satuin al jadi Allah? Kamu Nih Jupri, ini kok diskusinya kayak mama kurang belanja nih. Nggak pantas dia diskusi kayak gini. kata Allah di Quran itu bukan asli dari Arab juga.
itu juga disemat dari bahasa lain, yaitu dari bahasa Ibrani Al-Tikut, ya. Jadi Allah itu dari A-L-A-H, itulah asalnya dari kata ALAH. Nggak pakai A, A-L-L-H itu nggak pakai A belakangnya. ALLAH. Itu Allah itu bahasa Indonesia. Di Arab Lam nggak ada. keduanya, keduanya bacanya la. Ada A-nya. Kok nggak ada A-nya sih? Dia mau pakai mau ngajarin gue bahasa Arab lah, nggak ada A. Sekarang yang namanya di Arab itu huruf keduanya A-L-L, nggak ada yang namanya huruf A kedua itu nggak ada. Lam keduanya lam. Nih denger nggak? Lam, ada A-nya nggak? Guys, coba yang di bawah. Kalau gue bilang lam, ada A-nya nggak? Kamu tulis dalam bahasa Indonesia, ada A-nya nggak? Lam. Ini gue bunyiin lam, ada A-nya nggak? Capek banget ya Allah. Kamu tadi bilang itu yang namanya bunyi. Belum jupret lu, aduh. Astagfirullahaladzim, ngadepin nih orang. Dia baca huruf hijaiyah nggak bisa, pakai mau ngajarin gue lam, nggak ada A-nya. Kafir. Demo 2006, 2026 ada aja. Barusan kamu ngomong mengakui bahwa di dalam Quran itu adalah phonetic correspondence. Itu bunyinya kata kamu. Kamu tidak sengaja ucap gitu kan? Bunyi lam. Lo nanya di lam ada A-nya nggak? Kamu katakan tadi adalah bunyi kan? Bunyi kan? Padahal Iya, bunyinya lam itu ada A-nya nggak, Jupri? Hurufnya ada nggak, Jupri? Jupri, lam itu ada A-nya nggak? Yang ada, yang namanya huruf Arab. Kata lo ALLAH, A keduanya nggak ada karena di tengahnya ada lam. Lam ada A-nya nggak, Jupri? Yang di dalam itu namanya Allah itu dalam bahasa Indonesia. Astagfirullahaladzim. Arab itu tidak ada yang namanya. Enggak, nih segininya guys. Ini alhamdulillah ya. Ajaran gue nggak ada nyuri-nyuri ya. Kalau ada, pasti gue panik kayak gini nih. Begitu ditanya, tadi kan dia datang nih. Sok pinter bilang Allahku, Allah Yesus. Tuhanku ada dua, ada Allahku. Begitu ditanya dapat Allah dari mana? Dari al. Jawabannya nggak mampu. Ngomongnya al jadi Allah lah. Di bawah aja ya, nyimak, belajar di bawah. Nggak pantas orang kayak gini belajar, aduh. Jadi bercandaan anjir, niatnya kita mau ngobrol-ngobrol di sini, diskusi berkualitas, jadi stand up komedi gue. Ya, Bang Arom. Boleh Bang Arom jawab, Bang Arom. Tapi harus jujur, Bang Arom. Oh iya, udah final kalau itu. Kata Allah itu memang diterjemahkan di bahasa Indonesia aja. Kalau bahasa aslinya kan nggak ada Theos. Ya, kalau di luar negeri jadi Tuhan, Lord atau God. Ya Tuhan. Terus menurut Bang Arom salah nggak pakai nama Allah itu, Bang? Ya kalau mau salah atau tidak salahnya kan berarti harus ada yang disalahkan, Bang Jibril. Oke, ya. Tepat nggak penggunaan kata Allah? Kita kan menggunakan yang sudah ada. Ya itulah yang kita enggak baca. Karena orang tua kita maling, kita jadi maling, Bang. Lo yang maling kan bukan kita. Iya betul, setuju. Orang tua kita yang maling, tapi kan nggak kita jadi maling gara-gara orang tua kita, betul nggak? Oh iya betul. Nah, mestinya jangan ya dosa abang mengimani lah dosa waris. Jangan ya udah dosa yang diwaris-waris, dosa waris aja, jangan ketololan juga kita terima nggak sih, Bang? Ya makanya belajar biar nggak tolol kan. Jadi sekarang abang bisa bilang nggak salah nggak tuh penggunaan kata Allah? Bang, Suaramu? kenapa? Putus-putus suaramu apa ya? Oh maaf. Iya, jadi menurut abang salah nggak si penggunaan Arom yang putus-putus, Bang Jibril aman di sini. Penggunaan kata Allah itu salah nggak? Penggunaan kata Allah itu salah nggak? Penggunaan kata Allah.
Iya, kalau saya memang nggak menggunakan kata Allah. Dari dulu diskusi pun nggak menggunakan itu. Betul, setuju. Saya nggak pernah dengar juga. Tapi menurut abang orang-orang yang menggunakan kata Allah ini, habis itu yang ngelesnya kayak tadi. Saya pernah dengar ngelesnya tuh Kristen Arab pakai. Habis itu ngelesnya itu karena yang abang bilang tadi translatannya. Nah ini saya baru dengar nih yang ngelesnya sebenarnya namanya al, tapi begitu dibaca Allah jadi Allah. Gue baru ngeles, gue baru denger yang ngeles yang baru nih, yang lo kocak nih yang paling baru barusan. Sebenarnya gini, Abang Jibril. Banyak kata-kata serapan yang digunakan dalam Alkitab ya Bang Jibril ya. Banyak sebenarnya kata-kata serapan yang digunakan dalam Alkitab. Cuman kalau penjabaran tentang al menjadi Allah, ya nggak tahu sih, saya nggak pernah belajar al menjadi Allah sih, Bang Jibril. Ya mungkin tanyain sama yang buat statement begitu ya Bang Jibril ya. Betul. Karena gua pribadi nggak pernah menggunakan itu gitu loh. Oke, ini untuk menurut gue sih kalau mau jujurnya memang nggak ada di original itu nggak ada kata Allah. Oke, mau gue jelasin nggak sedikit Bang soal kata Allah ini? Ya kalau dalam KBBI udah jelas Allah itu bukan dari sejarahnya. Ya silahkan. Oke. Ini untuk Iwan Villa ya, yang di bawah. Lumayan lah 737. Jadi kalau Bang Arom bilang atau teman-teman kami bilang atau yang ngikutin dia bilang, oh Allah itu dari Kristen Arab sebelum Islam dan seterusnya. Jadi mereka selalu menggunakan Kristen Arab sebelum Islam. Dari ilmu pengetahuan sejarah kita bisa lihat dari inscriptions. Inscriptions itu artinya pahatan atau prasasti. Kita bisa lihat ini data mereka ya. The Inscriptions of Saint Sarges, Basilica in Zabat 512. Ini tahun 512. Ini saya dapat dari mana? Dari The Catholic Counter Reformations, Katolik ya, dari kekatolikan karena Protestan belum ada. Nih Bang Arom juga agamanya belum ada nih waktu Katolik. Di tahun 512 mereka punya inscriptions. Inscriptions itu prasasti. Rasulullah lahir 571. Berarti 60-70 tahun sebelum Rasulullah lahir. Ada prasasti ini prasastinya. Di sini ada tulisan Arabnya nih. Nah, nanti ditranskripkan di sini. Begitu kita baca di sini, bacaannya ilah. Bukan Allah. Ilah. Jadi Kristen abad 5, abad 6 itu pakainya ilah, menyebut Tuhan mereka, Tuhan Bapa, itu ilah, bukan Allah. Habis itu kita lihat lagi gereja mereka yang dari tahun 300-400an. Ini dari Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and all the Fast. Ini gambarnya Om Paul sama Om Petrus. Ini Om Paul yang kanan. Ini gereja mereka ini di Syria. Ya, kalau kita lihat gerejanya, ini dia, Convent of Our Lady Saidanaya, lokasinya di Syria. Nah, begitu kita lihat, di dalamnya ada foto ini guys. Di dalamnya ini ada mozaik, lukisan-lukisan mereka. Nah, saya ada foto yang lebih gedenya. Nah, di sini mestinya ini Ibunda Maria, ini Om J. Tapi masih kecil. Nah, di sini tuh ada tulisannya juga. Dan di sini tulisannya persis. Ilah. Bukan Allah. Ilah. Jadi Kristen abad 3 pakainya ilah. Kristen abad 5 pakainya ilah. Nah, tiba-tiba kalau kita pelajarin lagi, begitu mereka manuskrip mereka, ini manuskrip mereka. Mount Sinai Arabic Codex 151. Saya translate ya. Saya translate ya.
Tampaknya ini adalah terjemah Alkitab berbahasa Arab tertua yang masih ada, yang dibuat pada tahun 867. Jadi kitab Abang Arom ini begitu ditranslate ke dalam bahasa Arab itu abad 9, 200 tahun setelah Rasulullah meninggal. Di sini baru mereka menggunakan kata Allah. Jadi 200 tahun setelah Rasulullah meninggal, mereka baru menggunakan kata Allah. Dan kalau kita lagi, ini kan Koptik ya, kita ke Koptiknya. Oke, kita ke Saint Takla. Saint Takla ini Kristen Arab. Mereka membahas kata Allah di sini. Allah itu apa sih? Menurut mereka ya, Kristen Arab ya. Menurut Kristen Arab ya, inilah nama Tuhan pencipta segala makhluk. Jadi Kristen Arab menggunakan kata Allah itu sebagai nama, bukan Allah Yesus. Nama. Nih saya bacain buat Arom nih. NAMA, jabatan. Dan ini nggak cuma dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kita keliling dunia sedikit. Kita ke Cambridge. Cambridge ini yang punya bahasa Inggris ya. Mereka bilang ALLAH. The Islamic name for God. Apa? Apa? Nama. Ini dari Cambridge. Habis itu kita ke Collins. Allah is the name of God in Islam. Nama. Name of God. Nama Tuhan. Habis itu kita ke Oxford juga. Allah, the name of God. Nama Tuhan. Nah, jadi kalau tiba-tiba Allah ini, Allah itu, Allah ini, Allah itu jelas nunjukin kalau memang kalian gak berpendidikan. Kalau memang mau pakai kata Allah untuk jabatan, coba tolong tunjukin satu kamus aja yang bilang Allah itu jabatan. Silahkan. Oke, silakan ya. Yang kamu klaim selama ini nama Allah kamu itu adalah Tuhan, itu adalah nama naga. Itu sesuai. Ditanya satu kamus saja. Satu kamus aja yang menyebutkan ALLAH itu jabatan. Silakan. Terus. Kenapa Bang Arum? Lah terus? Ya kalau nggak ada berarti dasarnya apa Bang? Iya, kalau saya kan memang nggak menggunakan itu, Bang Jibril. Gimana? Nah, menurut Abang, saudara-saudara seiman Abang yang menggunakan kata Allah tanpa dasar ini apa Bang? Justru saya nggak menggunakan itu, makanya saya nggak mau menyalahkan yang lain juga. Tanya langsung yang menggunakan itu, Bang Jibril. Emang paling enak jadi Bang Arom. Emang paling enak jadi Bang Arom. Kalau yang lain nih Bang Halomon, halo Moan. Saya selalu menggunakan kata-kata Bapak dan Tuhan. Sama ketika di depan pun begitu. Ketika saya berbicara Bapak dan Tuhan. Ya, Bang Halomuan, selamat sore Bang Halomuan. Sore. Iya, sore Bang Halomon. Gimana dari tadi nyimak Bang?
Ya nyimak. Ya, gimana? Ada responnya bang? Kita nyimak-nyimak aja di bawah bang. Oh. Edukasi. Oh, siap. Nggak, tapi menurut abang kalau saya tanya gimana bang? Nanya apa bang? Abang menyebut Tuhan abang Allah nggak? Tuhan saya. Tuhan saya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, abang Muslim? Iya. Waduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Waalaikumsalam. Waduh, saya pikir kafir abang. Ya saya Batak Toba tapi Muslim. Masya Allah, alhamdulillah. Ya udah, saya turunin ya bang. Gini, bang. Opung saya yang kenapa? mualaf. Oh, Masya Allah kalau kayak gitu, alhamdulillah. Oke. Yaudah, saya di bawah. izin turunin ya bang ya. Assalamualaikum. Oke. Belum dijawab salam gue. Udah, Bang Aromnya begini lemes, nggak ngelawan. Ya, yang lain deh. Atau ini aja, Bunda Nora aja tadi soal roh keluar dari ini. Juga masalahnya yang dibahas Bang Jibril itu nggak pernah saya pakai Bang Jibril dimanapun tempat. Iya, tapi abang punya jamaat nggak? Oh, tadi Bang Jibril masalah tadi sama saya tuh ajaran samawi sama ajaran paganisme. Itu juga sih tuh. Kok itu soal itu lucu sih bang. Kenapa? Jadi coba aja. Kalau saya ada ini bagan nih bang. Ada coret-coretan aja, coret-coretan. Bentar nih, gue buka nih. Ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Kayaknya ada deh coretan-coretannya. Ini hari ini receh banget sih bang. Kita main banding-bandingin aja bang. Di sini agak ada agama-agama nih bang. Di sini ada Yahudi, di sini ada Islam, ada Christianity, ada paganism. Ya. Habis itu ditanya nih bang, Yahudi punya kiblat nggak? Ada, namanya Bait El. Sekarang udah dihancurin jadi Eastern Wall atau apa namanya, dinding ratapan. Islam ada kiblat nggak? Ada, namanya Ka'bah. Dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Ismail alaihissalam, akhirnya turun ke Rasulullah. Begitu ditanya abang, Bang Arom, Christianity ada kiblat nggak? Abang jawab apa bang? Kita nggak ada memang. Nggak ada, keren, nggak ada ya. Pagan ditanya nih, ada nggak nih kiblat? Mereka bilang, oh ada, nggak punya. Oke, siap. Kita tanya lagi nih Yahudi, Tuhan lo bisa dilihat nggak? Yahudi bilang, cannot be seen, nggak bisa dilihat. Islam ditanya, Tuhannya bisa kelihatan nggak? Oh nggak bisa. Habis itu Bang Arom ditanya, Bang Arom, Tuhannya bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Lah itu lukisannya? Lukisan itu hanya karya seni. Iya, bisa dilihat nggak? Lukisan itu karya seni. Iya, bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Lah, Yesus abad 1 bisa dilihat nggak? Dia kemanusiaannya ya bisa lah. Iya, terus ada lukisannya tuh Tuhan Yesus. Tapi keilahiannya kan nggak bisa dilihat. Yesusnya bisa dilihat nggak? Ya bisa lah, orang dia aja. Bisa. Sama nih, begitu ditanya, Pagan, Tuhan lo bisa dilihat nggak? Oh, keilahiannya Zeus nggak bisa dilihat. Zeusnya bisa dilihat, kedagingannya bisa dilihat, kata Pagan nih bang. Keilahian Zeus nggak bisa dilihat bang. Jadi lukisannya itu lukisan doang, karya doang, kata Pagan ini. Ya, habis itu ditanya lagi, Yahudi, kitab suci lo bahasa apa? Bahasa Hebrew, bahasa nabinya, bahasa yang nerima wahyu. Orang Islam, kitab suci bahasa apa? Bahasa Arab. Kenapa? Penerima wahyunya bahasa Arab. Kalau abang ditanya, Bang Arom, kitab sucinya bahasa apa bang? Ya kitab suci itu kan memang harus bisa dipakai untuk semua umat manusia. Ya, menyesuaikan umat
Musa itu bisanya bahasa apa? Original teks perjanjian baru, Bang. Baik, bahasa Yunani. Bahasa Yunani. Christianity, bahasa Yunani. Ini orang penyembah Zeus. Hey, original teks kamu bahasa apa? Bahasa Greek, kata dia. Yunani. Ya. Habis itu terakhir nih Bang. Yahudi ditanya, support atau pelengkap kitab sucinya apa? Mereka punya Talmud atau hafalan mereka. Islam ditanya, ada nggak pelengkap kitab sucinya? Oh ada, namanya hadis, penjelasan dari nabinya. Nah begitu ditanya, Christianity, Bang Arom, support kitab sucinya apa Bang? Pelengkap kitab sucinya apa Bang? Bapak-bapak gereja. Abang kan abang kan bukan Katolik Bang. Iya. Abang kan sola scriptura, kitab suci doang. Pakai modal sini lo. Literasinya kan sampai sana juga nya. Iya, tapi kitab suci doang kan. Sola scriptura, masa mesti diingetin? Emang setan Bang Jibril. Jadi kitab suci doang ya Bang ya? Woi, begitu Pagan ini ditanya, lo kitab sucinya ada supportnya nggak? Ada hafalannya nggak? Nggak ada, cuma sola scriptura katanya. Jadi abang Samawi apa kesono nih Bang? Gila kau Jibril. Aduh, Sempet ya kau buat begitu Bang Jibril. nggak ada, itu coret-coretan aja. Jadi Samawinya di mana nih Bang? Ya, jangan bilang karena nyembah Yahudi gondrong Bang, jadi tiba-tiba Samawi. Enggak. Kita itu memang Tuhannya nggak kelihatan kan? Mestinya. Emang iya. Ya, tapi Tuhan Yesus Itu kan manusiaanya. itu musyrik namanya Bang. Abang tahu musyrik nggak Bang? Enggak. Musyrik itu artinya menyekutukan Tuhan Bang. Ya, siapa yang menyekutukan? Lah, abang menyekutukan Tuhan yang tidak terlihat itu dengan yang terlihat-terlihat ini. Lah, orang dia mau menyatakan diri kok melalui. Nah, itu namanya abang menyekutukan. Kalau dalam bahasa orang Islam nih Bang ya. Kalau tiba-tiba ada yang nyembah kuburan, ada yang nyembah pohon. Nah, itu namanya musyrik. Oh iya, kalau dalam kalian kan. Iya, sama kayak abang. Kok sama? Enggak lah, beda Lah. ajarannya. Firmannya abang tuhanin nggak? Karena firman itu Musyrik. ketawa mulu. Enggak, abang paham nggak musyrik itu apa Bang? Musyrik itu menyekutukan Tuhan. Jadi Terus ini kita analogiin deh, Bang. Bang Arom, gue transfer duit, gue beliin rumah, gue kirim makanan, gue kasih semuanya. Abang mestinya makasihnya sama siapa? masih sama lu lah. Nah, terus kenapa abang satuin saya sama tukang Gojek, sama ATM, sama rumahnya? Itu namanya menyekutukan saya, Bang. Lah kalau kan itu mah nggak ada perantaranya kau ngasih aku. Saya pakai perantara dong. Tuh tukang Gojek yang nganterin makan. Yo, iya, Itu pakai perantara. Saya makasih sama tukang Gojeknya. Tapi mestinya nyembahnya ke siapa? Tapi kan nggak menutup. Musyrik. Kalau udah tapi Bang, musyrik namanya. Paham ya? Enggak lah. Karena saya juga bisa begitu Bang. Saya menyekutukan Allah dengan nabinya. Saya menyekutukan Allah dengan Al-Qur'annya. Saya menyekutukan Allah dengan malaikatnya. Itu musyrik. Nah, tapi kan wajib kalian mengikuti sang yang manusianya kan. Ikuti tingkah lakunya. Kami tidak menyembahnya. Tapi wajib kalian ikuti kan. Kami tidak menyembahnya. Ya, terus yang saya ikutin siapa ya? Masa Allahnya? Berarti kan Perintah Allahnya berarti dong. kan tunduk. Berarti kan tunduk juga. Saya tunduk sama orang tua saya, Bang. Tapi perintahnya diikuti.
yang manusianya ini kan diikuti. Diikuti, bukan disembah. Sama. Kenapa, gimana? Mengikuti. Sama, kita juga mengikuti. Apa yang abang ikutin dari Nabi Isa? Nabi Isa sholat sujud, abang sholat sujud nggak? Lah kita bukan Nabi Isa kok. Ya udah Yesus, abang ngakunya ngikutin Yesus kan? Yesus sembahyang atau sholat atau doa sujud, abang sujud nggak? Ya ketika berdoa meminta. Kagak, udah bilang nggak. Iya, Abis itu kan, Yesus sunat, abang sunat nggak? Kalau sunat, Mayoritas kekristenan sunat nggak yang ngaku ngikut Yesus? Sunat nggak? tanya sama mereka. Kalau kita kan buat Ngeles lagi kesehatan. emang jago banget kalau soal Itu ngeles. buat kesehatan, Bang. Iya. Sunat. Abis itu Yesus nggak makan babi. Abang makan babi ya? Enggak. Mayoritas pengikut yang ngaku pengikut Yesus Tanya makan yang babi nggak? makan saya tanya pasangan saya yang kemarin saya ajak itu Kian Santang. Dia kan makan babi. Saya tanya, emang dibolehkan makan babi? Ya memang boleh sih, aku bilang. Ada ayatnya bahwa bukan yang masuk yang diharamkan, tapi yang keluar yang diharamkan. Ya udah gas aja lah, nggak apa-apa. Gitu. Enggak, sekarang abang udah paham nggak konsep? Ini kita balik lagi ke musyrik, bang. Dalam Al-Quran, abang kalau baca dalam Al-Quran dari ujung ke ujung, bang, dari cover ke cover, dosa yang nggak diampunin itu, bang, di Islam, bang, satu, musyrik, bang, menyekutukan Tuhan. Jadi insya Allah abang ngikutin Yesus, bang. Insya Allah abang ngikutin Yesus, Tuhannya Bapak dan seterusnya. Abang tetap musyrik, abang tetap menyekutukan Tuhan abang. Mafhum, bang? Paham, bang? Enggak lah. Dah. Kok bisa? Oke. Kita ini deh, menyekutukan. Menyekutukan itu artinya apa sih? Artinya mempersekutukan atau menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Atau dalam KBBI, sekutu itu artinya peserta pada suatu perusahaan dan sebagainya, rekan, kawan, syarikat, gabungan, federasi, menyatukan, bang. Abang satukan nggak firman Tuhan sama Tuhan? Iya, karena dia satu memang. Itu namanya musyrik. Lah, Itu namanya abang menyekutukan. dengan di Kejadian jelas. Ah. Mereka satu. Ketiganya satu. Roh, Di firman. di Kejadian. Tunggu bentar, di Kejadian. Iya, pada saat penciptaan semuanya berawal dari Bapa. Kemudian Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. melalui Mana apa? ada firman di situ? Mana ada Roh Kudus di situ? Dia nyiptain langit dan bumi sendirian tuh Allahnya. Enggak lah. Marilah La kita. haula Marilah kita menciptakan. la haula wala quwata illa billah. Dikira Kita itu jamak. pada mulanya, bang. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mana nih firman namanya Roh Kudus nih? Teruslah baca Kejadian itu. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ini udah ngejelasin buminya. Ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mana nih si firman nama si Roh Kudus nih? Sebentar. Ah, ya, aku tunggu. Assalamualaikum Bunda Rama. Waalaikumsalam Kang Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jibril, Waalaikumsalam Akang, warahmatullahi wabarakatuh. dan Bunda Nora, Ya, Bang Arum lanjut. lanjut. Bang Arum selamat siang, lanjut. Bang Arum belum sadar ini ya Bang Jibril ya Allah Bang Arum. Enggak, kita mesti ngasih tahu dari perspektif saya Bunda. Bang Arum ini udah tahu kebenarannya, tapi memang masih banyak sangkutannya. Tapi saya mesti menekankan bahwa kalaupun dia masuk Islam, yang dia lakukan itu selama ini tuh musyrik. Musyrik. Bahaya kalau musyrik itu sama. Karena iman dia saya lihat Tuhan itu nggak kelihatan. Wah, udah keren dong. Mestinya Tuhan memang nggak kelihatan. Sampai muncrat tuh ngomong musyriknya, musyrik. Musyrik. Musyrik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Geri, Pak Ada notifikasi nih Bang Jip. Maaf live Anda dibatasi karena hostnya tertawanya buat sakit hati Bang Arom katanya gitu. Ini kalau di Islam, Bang Arom ini sama aja kayak nyembah kuburan. Habis itu percaya tuyul, percaya kuntilanak, percaya pocong. Nah, itu musrik. Situ begitu ditanya, kenapa gue ini, wah, gue didatengin kuntilanak di mimpi. Buset, kuntilanak jadi Tuhan. Musik. Munsat. Arom, kena muka kayaknya si Arom ini. Katanya mau dialog offline Kang, jadi Kang. Jadi besok. Lawannya siapa lawannya? Lawannya siapa? Lawan Jadi dari mananya ini? Ya dialog kalau sendirian bukan dialog, namanya monolog. Enggak, maksudnya lawan dari mananya? Dari kekristenan, dari Islamnya? Iya, siapa lawan siapa maksudnya? Oh, Bang Arom sama Karyana lawan Ustadz Alif sama Kores. Kalau lawan Bang Jibril nanti takutnya langsung syahadat di situ. Saya nggak apa namanya, angkat tangan di situ. Bukan. Syahadat itu ini apa namanya? Reveal dari Allah, hidayah. Iya, bukan. Syahadat itu akibat, bukan sebab. Sebabnya itu kita mau membuka kebenaran. Akibatnya di Islam, ya enggak? Halo. Gimana Bang Arom? Jadi kan gini Bang Jibril ya. Gimana itu Segala gini? penciptaan itu kan melalui firman. Bang Jibril, setuju nggak? Kalau dalam Islam, konsep firman ini berbeda Bang. Dalam konsep ini makanya gue mau jelasin sebentar. Dalam Islam kita samakan dulu. segalanya itu Allah buat dengan kun, terjadi. Bukan terjadinya ini jadi oknum Bang. Abis itu gue Tuhan ini terjadinya. Paham nggak Abang? Kan kalau Abang si kunnya itu keluar dari mulut Tuhan jadi makhluk kan? Betul nggak? Nah, mau ke sono gue di-tackle duluan. Ya sepakat dulu lah. Apa itu? Penciptaan semua ini melalui firman kan. Iya, dengan kun terjadilah. Jangan ke kun dulu. Astagfirullahaladzim. Oke. Iya, dengan firman Allah, betul. Nah, berarti nggak hanya Allah sendiri kan, berarti ada firman kan. Nah, kan itu yang tadi gue bilang Bang. Allah berfirman itu nggak jadi oknum abangku. Itu sifat dia. Allah itu sifatnya berfirman. Kayak saya nih Bang. Sifat saya baik Bang. Bukan berarti baik saya jadi oknum kan Bang. Paham nggak Bang? Saya baik nih. Jibril baik. Terus berdua Bang. Jibril baik. Enggak dong. Allah berfirman. Terus firmannya jadi oknum. Gimana? Saya baik. Terus, wah si Jibril berarti dua. Ada Jibril, ada baik. Enggak gitu, Naro. Berfirman itu kan dia kata sifat, Bang. Bang Arom nih pinter. Wih, jadi ada dua orang nih. Arom sama pinter gitu ya. Nggak gitu dong. Gini Bang Jibril. Ini Bang Jibril. Cobalah samakan dulu konsep kita berpikir ini Bang Jibril. Siap.
Nanti kugas pula ini. Gas, lepas koplingnya. Jadi Tuhan Allah itu menciptakan Nah, sama dia firman, katanya kan? nggak pakai Allah. Tiba-tiba dia barusan dia pakai Allah. Tadi Bang Jibril yang bawa-bawa Allah. Oh, oke, siap. Kirain keceplosan. Oke. Sesuai Alkitab aja, Bapak menciptakan segala sesuatu dengan firman kan? Betul. Nah, sedangkan di konsep kekristenan, Bang Jibril kan Allahnya nggak ada rohnya. Allah pencipta roh, Bang, bukan Allah itu pencipta roh. Sebentar, jangan digabung-gabungin sebentar lah Bang Jibril. Ya, Egois sekali. Abang manggil saya, habis itu disautin marah, gimana sih? Iya, di tempat Bang Jibril kan Allah itu nggak punya roh. Dia yang Pencipta menciptakan roh. Iya. Kalau di kekristenan kan Allah memiliki roh. Bapak memiliki roh, Bapak bukan Allah, Bapak memiliki roh. Setuju nggak? Itu nggak masuk akal, Bang. Iya terserah nggak masuk akal, tapi Kok terserah nggak masuk seperti akal? itu. Oh iya, kalau menurut literasi betul ya, oke. Ya, terserah buat Bang Jibril kalau nggak masuk akal. Kan ini sesuaikan dulu biar masuk kita. Allah punya roh, berarti Allahnya Abang ciptaan ya? Kok begitu? Lah itu konsekuensi logis dari tulisan yang Abang baca. Roh itu ciptaan, Bang. Gini loh. Kan dia segambar dan serupa dengan manusia. Oke, dia memiliki roh, dia Bapak memiliki roh dan memiliki firman. Oke ya. Sesuai di kayak di mana? Di Yohanes 15 ayat 20 berapa ya? Lupa, bahwa Roh Kudus itu keluar dari Allah. Roh itu keluar dari Allah. Roh Kudus, roh kebenaran itu keluar datangnya dari Allah, dari Bapa ya. Dari Bapa, berarti kan itu suatu konsep yang nggak bisa disamakan dengan konsepnya Bang Jibril gitu loh. Paham nggak sih? Paham. Nah, oke. Jadi konsep kekristenan dibilang ketiganya adalah satu, yang memang itu kepemilikan dari Bapa itu sendiri, dari roh dan firman itu gitu loh. Gitu Bang Jibril. Jadi nggak bisa disebut ini pagan. Gimana pagannya? Karena memang begitulah. Bapak sendiri memang begitu gitu loh. Bapak, nah coba Yahudi mana yang mengimani itu, Bang? Karena Tuhan Yahudi itu nggak percaya kalau Tuhan itu turun-turun ke bawah jadi makhluk. Orang Yahudi itu memisahkan Tuhan dengan ciptaannya sama dengan kami, Bang. Clear. Oh ya, Yahudi. Dia clean cut dia. Yahudi ini kan memang bangsa yang memang tegar tengkuk kan, nggak mau dia menerima kebenaran. Betul. Ngapain kita bahas itu? Betul. Sama dengan sama dengan maling kundang. Kalau saya dengar cerita maling kundang, itu yang saya pelajarin tuh makna dari cerita mereka. Saya nggak mau niru maling kundang karena ceritanya. Karena si maling kundang ini tegar tengkuk. Abang paham gak? Karena diceritain maling kundang lah saya belajar. Iya, paham. Nah, balik lagi ke tadi, Bang. Yahudi mana yang mengimani kalau Tuhannya kayak gitu, Bang? Yang kayak Abang jelasin tadi, rohnya itu keluar dari Tuhannya, berarti roh ini Tuhan juga. Kami nggak peduli keimanan dari Yahudi sih. Yahudi mau mengimani atau enggak ya enggak urusan kita gitu loh Bang Jibril. Karena di situ samawi dan pagan ya, Bang. Karena mereka diajarkan pun tentang Alkitab, mereka nggak mungkin mau menerimanya gitu loh. Karena menurut mereka Yesus datang pun udah salah gitu loh. Oke. Dari nubuatan Kayapas, keinginan untuk membunuh Yesus karena nubuatan dia, alangkah lebih baik satu orang mati, itu aja udah penolakan dari kaum mereka gitu loh. Jadi ya kita mau memberikan kebenaran apapun pasti ditolak. Oke.
abang tadi nanya kan, oh itu memang konsep kami dan itu tidak ada kepaganannya, betul nggak bang? Soal firman yang menjadi makhluk atau menjadi oknum ini. Betul. Betul. Nah, jadi kalau saya buka nih bang, ini dari Heraklitus bang. Heraklitus itu dia lahir 5 abad sebelum Yesus. Dia itu he claims to announce an everlasting word atau logos. Jadi menurut filosof Yunani 5 abad sebelum Yesus, orang-orang Yunani ini berimankan kalau everlasting word, ini kalau dalam bahasa Indonesianya firman yang kekal. Widih, sadis. Jadi 5 abad sebelum Yesus, Heraklitus, dia itu filosof Yunani, memang sudah punya konsep kalau firman atau logos itu Tuhan, abangku. Beda dengan konsep samawi yang dibawakan oleh Ibrahim alaihissalam atau Abraham. Kalau Tuhan itu satu bang, nggak dimusyrikkan, nggak disekutukan dengan firmannya, dengan malaikatnya, dengan kuasanya, dengan buminya, dengan ini. Abang paham nggak sampai sekarang, sampai sini nih? Jadi kalau abang tanya di mana nih konsep pagan gue, nah itu firman jadi makhluk tuh konsep pagan bang. Heraklitus 5 abad sebelum Yesus sudah ngomong. Itu kan cocokologi. Plato, filosof-filosof Yunani itu semua hampir menuhankan Heraklitus. Abang coba abang pelajari Plato, semua deh filosof Yunani itu ujuk bapak filosof Yunani itu namanya Heraklitus yang tadi aku tunjukin bang. Jadi konsep Ibrahim, Tuhan itu satu, konsepnya Nabi Muhammad, Tuhan itu satu. Coba jangan ke Yunani dulu Bang Jibril. Dah. Jangan ke Yunani dulu. Kenapa harus dikaitin ke Yunani ajaran Yunani sih? Bapak gereja abang, emang orang mana bang? Mau nanya. Jangan dulu dibawa-bawa ke Bapak gereja abang awal-awal. Bukan, jadinya cocokologi jadinya. Bukan, bapak-bapak gereja abang semua orang Yunani bang. Sampai ke abad 2 pun Theophilus itu kan semua orang Yunani. Emang yang bawa ajaran abang kan emang Semitic. Betul, Yunani. Cuman kan itu cuman pengajaran di daerah sana aja loh bang. Kan aslinya pengajaran itu ada di mana sih bang? Asli pengajaran awalnya di mana sih? Itali, Roma, Katolik. Bukan. Jadi di mana nih? Pengajaran aslinya, penginjilan pertama itu di mana sih bang? Palestina. Nah, ya udah bawa ke sana aja. Kenapa jadi ke Yunani? Nah, setuju. Kenapa abang ini kantor pusatnya di Roma? Loh, kenapa abang yang bawa ke sana? Nggak ada ngomong kantor pusat. Bukan. Ngapain ngomongin kantor pusat pula? Bukan. Kalau Islam, Nabi Muhammad di Mekah. Sampai sekarang kantor pusatnya di Ka'bah, Mekah. Abang, kantor pusat pengajarannya di Palestina. Tiba-tiba kantor pusatnya di Roma. Bukan saya yang bawa ke sana-sana, bang. Bapak-bapak gereja abang yang bawa ke sono. Justru karena ajarannya bertolak belakang dengan ajaran murni Yesus, maka ditolak, dibawalah ke Roma, Athena sana. Jadilah pusat Kristen di situ. Itu Bang Arom, lanjut. Enggak, itu cuman pengajaran kan di sana. Itu cuman dibawa ke sana untuk mengajarkan orang-orang sana kan waktu itu. Kemudian disebutlah ajaran itu namanya. Betul nggak? Terus kenapa sampai ayat-ayatnya ngutip-ngutip, bang? Bukan ngutip, karena kan kanonisasinya kan di sananya. Nggak ngutip, bang? Bukan ngutip, bang. Bukan ngutip. Oh, nggak ngaku. Nggak ngaku lagi. Nggak ngaku. Nggak ngaku ngutip. Baik, saya buka datanya.
Guys, Udah kalian sama Edward tadi itu, Bang Enggak. Jibril. Enggak, ini belum soal ngutip dulu. Belum soal ngutip dulu Enggak. kita ini. Nih, Bang Arom. Bang Kian, kenapa sama Bang Jibril? Udahlah, udah cukup Udah, sama diam biar pintar, diam biar pintar, diam. Kemarin udah. Udah diam biar pintar, diam. Enggak, Biar ini pintar soal dulu. ngutip-ngutip nih Bang, soal ngutip-ngutip. Kisah Para Rasul 17:28. Sebab di dalam kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Sadis. Kalimatnya keren kan? Bang Arom bilang tadi, wah ini ada yang ngutip. Mantap. Kita lihat nih. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujanggamu, titik 2. Jadi pujangga-pujangganya bilang sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ini yang dikutip ya. Kita mau nanya nih, ini dikutip dari mana nih? Gue mau nanya nih, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya coba ya. Bahasa Inggrisnya. For in him we live and move about and exist. Even some of your own poets have said, for we are also his offsprings. Kita lihat nih, dalam bahasa Inggrisnya juga. Kisah Para Rasul 17:28. For in him we live and move and have our beings, and a certain also of your own poets have said, for we are also his offsprings. Begitu Bang Arom, kita tanya nih, ini ngutip dari mana nih? Ada buku namanya Fenomena, ditulis oleh Aratus 3 abad sebelum Masehi. 3 abad sebelum Masehi. Bukunya ditulis oleh Aratus. Ini tadi anak buahnya Heraklitus. Kita baca-baca nih Bang. Di sini tiba-tiba fall is and sea and heaven always we all have need of Zeus, for we are also his offsprings. For we are also his offsprings. His offsprings. Siapa? Zeus. Di sini diganti apa? Ini yang kayak gini nggak dibilang ngutip Bang? Nggak ngutip ya? Nggak ngutip, siap gitu deh, nggak Oke, ngutip. Bang Jibril. Thank you. Siap. Keren. Jadi nggak ngutip tuh Bang, kayak gitu tuh Bang. Sebenarnya gini. Gimana itu? Gimana? Lari dari pelajaran Alkitabiah yang kita pelajari, Bang Jibril. Kalau udah mau nyari-nyari begitu ya pasti ada aja lah. Kalau nyari-nyari itu pasti ada aja. Memang jadi cari. Tapi keren sih data Bang Jibril itu. Diuji terus aja datanya Bang Jibril. Maksudnya? Ya, diuji terus aja datanya gitu. Mana tahu bisa jadi referensi ya data-data itu. Kalau bagi saya ya yang saya pegang saat ini aja sih, nggak mau lari-lari ke sana lah. Ya udah, nggak usah lari kemana-mana nih Bang. Kita dari Bible Hub aja nih ya. Ini Bible Hub ya Bang ya? Pakai Bible Hub segala lo dia. Iya. Ngapain kau lari-lari ke sini juga nya? Enggak, ini Bible Hub kan kitab ya, Alkitabiah. Aku tahu otakmu mau lari kemana ini nanti. Enggak, ini sama. Kisah Para Rasul 17:28. Di sini Bang, dibilang, ini siapa Bang?
Paul ngutip mana bang? Ngutip siapa nih? Kan lari ke situ. Ngutip Gua siapa udah dia baca bang? itu soalnya. Enggak, ini si Paul Itu ngutip. soalnya. Emang gila emang si Jibril. Enggak, ini Paul ngutip Aratus. Udah. Ini tadi yang bukunya kita Udah. baca. Nah, sama bang. Ini Alkitabiahnya juga begitu. Bukan pembelajaran ini Bang Jibril ya. Ini kan pembelajaran untuk pribadi kita untuk memperdalam keilmuan, bukan untuk ke publik gitu loh, Bang Jibril sebenarnya. Oh, jadi nggak jangan sampai orang tahu gitu ya. Bukan. Paul ngutip siapa gitu ya? Apa gimana? Bukan karena kan pemikiran orang nantinya jadi beda-beda gitu loh. Pembelajaran tuh semua orang. Biar nggak sesat. Saya sudah baca itu, saya sudah baca tentang itu, makanya tahu saya mau larinya kemana. Itu pasti dikaitkan lagi. Jadi Emang nggak berkait bang? berkait. Cuman Oh, gini loh, berkait. pembelajaran itu bisa nggak sih untuk kita perdalam sendiri, maksud saya, nggak untuk dipublish kan, gitu loh Bang Jibril. Enggak, tapi nggak dipublish pun di ini dibilang bang, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Ini di Alkitabiahnya dibilang dia mengutip bang. Tapi yang Anda buka tadi, Bilhab tadi, itu nggak pernah ada orang yang buka itu. Kenapa Anda buka gitu loh? Itu kan pembelajaran untuk Anda aja. Enggak, saya sebenarnya jujur, kalau boleh jujur ya bang ya, saya lagi nggak mempelajarin soal Paul bang, saya lagi mempelajari soal Aratus, filosof Yunani nih, keren nih, Iya, ini nih. apa-apa. Pelajaran sendiri tiba-tiba- aja sih sebenarnya. Tiba-tiba dia dikutip sama si botak bang, si botak sama si Paul bang. Kan sungguh aneh tapi nyata bang. Itu nyata, tapi nggak aneh buat saya sih, karena untuk pembacaan aja. Nah itu yang tadi abang bilang, kan tadi abang bilang nih, ya udah coba kita nggak usah ke Yunanian. Ini kita nggak usah ke Yunanian bang, tulisannya sendiri ngutip orang Yunani. Tulisannya sendiri. Ya bang. Gimana kita nggak ke Yunanian? Orang-orang Yunani yang pada dikutip-kutip kok. Enggak, kenapa kau niat banget Jibril nyari-nyari begituan? Kenapa kau niat banget? Karena bang, saya cuma hidup 40, 50, 60, 70 tahun. Habis itu ribuan tahun, jutaan tahun, selama-lamanya setelah saya dikubur bang. Keselamatan saya tuh mau saya sandarin kemana bang? Mau saya sandarin ke penyembah Zeus yang dikutip-kutip ini? Enggak, Atau untuk Samawi, keluargamu, Bang? untuk generasimu ajanya. Nah, Untuk keluargamu aja. justru nggak boleh gitu dalam Islam bang. Di ajaran saya, ilmu yang saya pelajari dan saya simpan untuk diri saya sendiri atau untuk keluarga saya itu nanti membelenggu saya bang. Makanya saya mesti kasih tahu orang biar nggak celaka bang. Assalamualaikum, Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi Enggak, dan wabarakatuh. Bang Arum tadi nggak ngaku, nggak ada, mana ada ngutip-ngutip. Tapi begitu dikasih tahu, ya udah gue udah baca itu, gue udah baca. Jadi sebenarnya abang udah baca apa Kira belum? kira kau nggak belajar sampai sana. Tapi juga kau. Wah, nyepelein. Bukan, maksudnya abang tadi sampai nggak ngaku loh. Sampai nggak ini loh. Gimana Ya, ada itu kan- ngutip-ngutip. Itu kan pembelajaran untuk pribadi sih, Bang Jibril. Nggak untuk dipublish lo itu. Bukan, Kenapa maksud harus aku, dipublish kan? ya memang bang, kebenaran itu mesti diungkapkan nggak sih bang? Iya, tapi kan nggak serta merta langsung. Kita lagi nyetir nih. Habis itu aku bilang sama Bang Arom, hati-hati di depan ada lobang. Mesti nggak saya sampein itu bang? Apa saya tunggu abang kecelakaan dulu?
Ya beda Pak. Konteksnya lah. Sama. Nanti di depan Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya, abang didudukin, ditanya, Rom, lo udah dikasih tahu belum Tuhan yang bener yang mana? Bang Arom nggak bisa bilang, enggak, gue ketemu si Jibril, dia nggak pernah beri ngasih tahu gue. Ntar jadi gue yang salah. Lu nggak salah Bang Jibril, lu benar. Lu jadi ngeles ntar, lu nggak bisa ngeles sama gue ke Tuhan. Udah tempiling. Yaudah, Bang Arom sama yang lain deh, sama Bunda Rama atau sama Kang Chan. Bang Jibril ini buang tai aja ke sini. Ampun gua. Udah nggak bisa bergerak. Udah nggak bisa Kalau sama bergerak. saya, Bang Jibril, kalau sama saya itu dia sudah minta ampun sama Ustadz Alip atau sama Kang Chang atau maaf sama saya Bang Arom. Ya Bunda aja lah yang ceramah coba di sini. Apa kayak ceramah apa kayak. Jadi Coba kalau yang dia ngisi sampaikan, kegiatan ini. Atau balik ke tadi Bunda, musyrik. Dia tuh musyrik. kalau yang dia enggak, iya benar. Kalau yang dia sampaikan Bang Jibril itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua ya. Saya Jadi kan lagi di antara- ada kegiatan di antara- Bunda. Di antara netizen kan masih banyak yang belum sejauh itu, apalagi yang kayak kita ini yang kurang paham bahasa Inggris kan. Nah itu pembelajaran bahwa memang kekristenan itu konsep dasarnya itu ya dari Yunani. Karena ajaran yang diprakarsai dicetuskan oleh Paulus tertolak di tanah kelahiran Yesus. Dengan konsili-konsili kan, konsili Yerusalem antara Paulus dengan murid-murid Yesus itu bertentangan ajarannya. Gua minta gift dulu Bunda. Gift dong. Kasih dong teh Bang Arom. Semangat. Karena tertolak diadakan konsili Yerusalem ya. Ajaran Paulus sunat itu bukan suatu kewajiban, sementara ajaran Yesus karena bertolak dari ajaran Musa. Yesus kan penerus estafet lah dari ajaran Musa kan. Nah itu sunat wajib. Paulus itu enggak, kalau kau menyunatkan diri maka sia-sialah kepercayaanmu terhadap penyaliban Yesus. Bertolak belakang tuh. Akhirnya konsili Yerusalem itu sepakat, oke, ajaranmu Paulus untuk orang-orang yang berkulut di luar Bani Israel. Berlayarlah, pergilah si Paulus ini ke Athena memperkenalkan ajarannya ke Roma. Masuklah deal demi deal, masuklah Kaisar Roma Kristen, tapi deal demi deal ya dengan ya persyaratan-persyaratan tentunya. Disepakatilah 25 Desember itu kelahiran Yesus. Padahal itu ya untuk memperingati kelahiran Dewa Matahari gitu Bang. Lakulah laris manis ajaran Kristen di Roma sana. Jadilah Vatikan sana pusat Kristen ya. Itu Bang. Jadi Bang Arom ini ya kalau mengimani bahwa kalau kita berharap kepada sesuatu selain Allah itu ya namanya musyrik. Musyrik itu menduakan ya, menyekutukan Tuhan. Itu nggak boleh, itu sama dengan kita apa ya? Yang dosa yang tidak diampuni itu kan musyrik. Semua dosa diampuni kecuali musyrik ya, menyekutukan Tuhan. Nyembah Bang Puun. Aduh. Mbak Puun itu musyrik sama aja. Puun kalau Puun itu kecil Bunda, kalau gede pohon. Kalau Puun kecil. Aku kaget apa ini Pun. Oke. Nah gitu Bang ya. Tapi kita doakan ya semoga Bang Arom ini karena udah sadarnya udah setengah, mudah-mudahan full kesadarannya dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Karena beliau orang baik ya. Beliau nggak pernah menghujat. Jadi orang-orang yang nggak menghujat ini tentu Allah akan membukakan hatinya untuk menerima Islam. Silakan Ustadz mungkin mau memberi kajian kepada Bang Arom supaya Bang Arom ini
Dia ngeyel itu demi mempertahankan keyakinannya. Kalau kita ini kan merasa yang kita yakini benar itu biasa kita ngeyel kan, membantah segala sesuatu. Tapi semakin hari ke hari itu mungkin belajarnya dia tersadar ya. Dan mungkin faktor-faktor itu ya, antara lain perpuluhan kali ya Bang Aron ya. Bunda, aku izin fardu dulu ya. Azan. Iya siap. Di sini pun azan nih, aku udah mau sholat. Ajan apa Bang Jib? Belum Asar. azan. Bukan Bang Jibril tuh ajan apa? Itu suara azan Bunda ya, bukan azan saya ya? Oh, iya. Di tempatku azan, asar. Oh, Jakarta saya pikir belum. di belakang kepala saya pakai headset sebab. Masya Allah, keren. Itulah ya orang Islam ya teman-teman, begitu terdengar azan, seolah-olah itu ya itu panggilan dari Allah. Stop, kamu Refleks sholat. nggak lihat jam lagi. Oh, oke Bang, itu waktu saya azan, izin sholat. Ya. Ya, Bang Arom, kalau tadi dengan Bang Jibril sudah, kayaknya saya belum dengar Bang Arom dengan Kang Chan nih. Kang Chan. Wah, tinggalin saya mau undur dulu ini. Ini udah tanggung. Ada perlu izin ya Pak Arif. Insyaallah ya kita. Oke. Izin dulu. Ya, Bang Kian, terima kasih Pak Rom. Nanti lanjutkan saja diskusinya. Islam itu hidup dalam diskusi, tidak seperti Kristen nggak bisa nanya. Gitu aja Ustaz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz Alif di Lampung kayak mana? Saya refleks dengar azan. Rupanya dari Bunda Rahma. Masih Kan. bisa dilakukan. Katanya mau Ustaz Alif. Orangnya masih di Lampung. Lampung mana? Ya. Enggak, Ustaz Alif kata. Oh, Ustaz Alif ditanya tuh, Ustaz Alif. Lampung mana? Nanti aku mau mengutus rohku kepadanya. Karena Ustadz Alif nggak bisa offline, diwakili Bang Jibril aja ya Pak Romyanti malam ya, besok ya. Nah itu cocok. Gak apa-apa, datang aja. Cuman saya khawatir sih, kalau Bang Arom kan bagus lah data-datanya. Di Karyana ini nanti agak susah ini ngendaliinnya. Udah dapet tempat Kang? Ya besok makan Belum. kok. Makan Kores. aja kan, makan aja kan, makan minum, pulang. Makan Iya kan? makan ya makan. Ini gua nggak diajak apa gimana nih? Makanya saya bilang Ustadz Ali berhalangan Bang Jib. Datang, Loh, Bang Jibril Maka- datang besok datang. Di mana? Nah, itu jatah Bang Kores gua. emang belum nelpon Bang Jibril? Belum. Gua Jatah terakhir gua telepon-teleponan Kian, sebelum live ini jatah gua buat sama Jibril, si buat bos Bang aja. Jibril aja. Jatah makan gua buat Bang Jibril aja. Yang penting Ya Bang Jibril elah, udah datang. kenapa lo sama Muslim? Kita bukan orang susah. Gue yang bayarin makanan lu, Rom. Santai. Heboh banget makanan. Takutnya nanti lu cakar-cakaran sama Kian Santang. Mana ade? Bang Jibril tahu kalau gua makannya dikit. Gue juga dikit. Dikit 2 piring lu. Dikit-dikit Kagak, makan. mana ada emang malam waktu malam itu ketemu emang gua makan enggak kan? Karena udah makan lu nya. Iya, gue tuh nggak terlalu nafsu sama makanan. Tapi kalau ngopi, ngerokok boleh lah. Coba Bang Jib di ini tempatnya kemarin di Taman Mini ternyata habis maghrib itu tutup. Taman Mini nggak bisa. kan? Hah? Di ini aja, Suara di ini aja, di Akang. ini Bintang. di Pondok Kelapa, jadi Pondok Kelapa. Kasihan kalau di sana Pak Hajinya agak kurang sehat. Iya, kita cari di tempat lain aja. Maaf Bang Jibril lo katanya bukan- batokan Jakarta punya. Yoi. Bukan tempat Pak Haji, bukan tempat Pak Haji, tempat makan loh, tempat makan tapi di Pondok Kelapa itu, gitu loh.
Ya Ditebet udah di aja. situ. Ya udah di situ Bang Jibril di Pondok Kelapa cari Bang Jibril. Daerah mana di mananya itu? Iya. Di tempat Bang Apa, Jibril Bang? aja ditebet. Apa kek? Ditebet aja di Bang Jibril. Nah, Boleh. Boleh. Jangan-jangan Bukariananya kejauhan. emang Bukariannya dari mana? Lu Cipayung. mentingin banget Bukariana sih. Dia cewek, Rom. Lu kan cowok, Rom. Enggak, kalau Cipayung kalau udah sampai Jakarta tanggung kemana-mana juga bisa kan udah sampai Jakarta. Iya, betul. Itu lo sama betul, aja Bang kalau gue Jibril. bilang ke sama aja gue bilang ke Petisa sama ke ini Betul. jauh. Ya gue ke Medan aja udah jauh. Betul. Ya coba di Tebet, cari di Tebet. Oke. Yang penting ada ruangan yang buat bisa diskusi Bang Jibril itu. 3 jam aja ambil. Jam berapa? Habis maghrib 3 jam aja. Lama kali. Beli pairnya ngehe yang lama. Jangan Topiknya lama-lama lah. 2,5 jam aja. 2,5 jam aja. Aduh topiknya beda setengah jam lu bener-bener parah ya anjir. Dia pakai nawar. enggak sekalian ditawarin temanya apa Bang Jip? Temanya kemarin udah. Kenapa Tuhan jadi manusia itu temanya. Iya, kenapa Tuhan jadi manusia? Kenapa Tuhan jadi manusia dan kenapa manusia jadi Tuhan? Nah, ya itu.